Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah hari mahsyar nanti akan dilanjutkan dengan hari persidangan, Yaumul Hisab. Kita akan disidang. Kita akan datang menghadap Allah satu persatu. Tidak ada yang bisa mangkir dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pasti menghadap. Nek bisa mangkir, kira-kira wah nyong kaya narap celaka ya. Kaya-kayane nyong neraka, mendingan ora usah lah melayu kabur. Bisa ora? Enggak bisa. Enggak ada yang bisa lari. Ya, semuanya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Kita tidak bisa minta teman, ya. Mau minta tolong sama siapa, enggak bisa. Nah, di hisab itu nanti ada hisaban yasiro, ada hisaban asiro. Bahkan ada yang tanpa hisab. Ada orang yang tanpa hisab. Jadi ketika yang lain ditahan, dihisab, dia langsung bablas. Ya, ada. Ini orang-orang luar biasa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, yang melalui hisab nanti ada dua kelompok. Ada hisaban asiro, ada hisaban yasiro. Ada yang hisabnya mudah, ada yang hisabnya susah. Ya. Ditunjukkan nanti seluruh catatan amalnya. Seluruh catatan amalnya ditunjukkan. Suruh dibaca. Dikasihkan. Kalau dia terimanya dengan tangan kanan, itu tanda hisabnya nanti hisab yang mudah. Kalau dia terima dari tangan kiri atau terima dari belakang, itu tanda hisabnya berat. Dibaca semua catatan amalnya. Tidak ada yang terluput dari pertanyaan Allah tentang harta kita dari mana, kemudian duitnya dulu dapatnya dari mana, dibelanjakannya ke apa, tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang amanat-amanat, semuanya ditanya. Ini berat sekali. Hari persidangan ini hari yang sangat berat. Orang diinterogasi, ini diinterogasi di akhirat ini. Yang interogasi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dibohongi jelas. Kalau amal kita jelek, aduh gimana? Betapa takutnya kita, betapa kalau Allah marah ya pada hari itu. Kemudian murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah neraka. Ifatifillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hisab yang mudah itu begini. Hisab yang mudah itu begini. Jadi, kita punya kejelekan, punya kebaikan gitu ya. Kalau hisabnya hisab mudah itu yang ditunjukkan yang jelek-jelek dulu. Kamu dulu begini kan? Kamu dulu begini kan? Kita sudah ketakutan. Kita nggak bisa mangkir dan tahu betul. Iya. Kita sudah ketakutan karena apa? Amal jelek. Tapi kemudian Allah tiba-tiba mengatakan, aku tutupi aibmu dulu waktu di dunia. Kamu melakukan ini, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kamu sama aku. Aku tutup aibmu waktu di dunia. Dan hari ini aku ampuni itu. Ya, sudah takut luar biasa, kemudian tiba-tiba Allah mengatakan,
diampuni. Seneng napa mboten? Seneng banget. Lega pisan. Alhamdulillah gitu ya. Terus setelah itu baru ditunjukkan kebaikannya. Dulu kamu begini kan? Dulu kamu begini kan? Dulu kamu qiyamul lail, dulu kamu ngajak orang ngaji, ya dulu kamu infak, ya. Dulu kamu berbakti sama orang tua, dulu kamu suka nolong ya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dulu kamu suka ikut kerja bakti, ya rewang-rewang ke masjid dan lain-lain misalnya. Nah, itu semua jadi amal soleh, ditunjukkan semua. Nah, ini amal solehmu diterima. Kamu layak mendapatkan balasan karena kamu melakukan itu hanya karena aku. Insyaallah. Senang nggak? Senang banget, lega bisa. Nah, itu hisaban yasiro, hisab yang mudah namanya. Banyak hal-hal tapi wis lah ke dilewati bae. Dosane akeh tapi wis ora apa-apa ke dilewati. Kenapa? Dulu suka memaafkan orang. Dulu waktu di dunia suka ngutang-ngutangi maring wong, tapi nek ditagih wonge lagi tayang bayar ya. Tampane ora ya ora apa-apa lah kayak gitu. Nah, itu amalan-amalan seperti itu yang akan memudahkan kita nanti di akhir. Nah, hisaban asira, hisab yang berat itu seperti apa? Hisab yang berat itu ditunjukkan dulu kebaikannya. Kamu dulu begini ya, iya dong, gitu ya. Dengan PD-nya. Oh, gitu ya. Kayaknya pede banget. Kamu dulu begini, iya. Balangna. Ora butuh wong apa. Kok nglakoni iki ora karena aku. Kok nglakoni iki karena wong pamer. Ya, Allah enggak mau nerima. Bikin seneng-seneng gitu ya. Tiba-tiba, kaget ya. Takut. Sudah amalnya ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sudah gitu tinggal kejelekannya. Kamu melakukan ini. Dia nggak bisa mangkir. Orang bisa mungkir. Semua kejelekannya tercatat, ternyata nggak ada yang terlewatkan. Siap-siap dia mendapat siksa dari Allah. Ya, semakin takut dia. Ini hisaban asyira, hisab yang berat. Jelas. Itu nanti neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru berapa langkah mahsyar kemudian hisab. Ini yang harus dijalani oleh semua manusia. Tidak ada yang bisa mengelak. Kita semua akan mengalami istilahnya, akan menjalani ini proses-proses ini nih. Sehingga kesempatan yang masih ada ya, saat kita masih hidup ini, kita bersyukur ya masih diberi tambahan umur. Artinya Pak, Allah masih menunggu kapan kamu mau tobat ya. Kapan kamu tobat? Ayo kapan gawe amal soleh maning buat bekal kamu di akhirat gitu ya. Makanya ngaji terus ya. Karena Pak, sarana untuk mengingatkan ya seperti ini. Ya, nanti di rumah tinggal deling-eling apa ya pelajarannya, diamalkan, mohon petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. ولكم فيها ما تدعون